You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di sore hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena sungguh Engkau Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami. Dan ketika kami hadir di kampus ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk juga terus mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Kami sungguh rindu sore hari ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, menaikkan doa kami kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Berkati ketika kami sama-sama akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong kami semua, agar kami bukan jadi pendengar-pendengar firman yang setia saja, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kesempatan beribadah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak banyak kampus punya kesempatan yang indah seperti ini. Didukung oleh pihak kampus. Sama-sama ada persekutuan yang boleh dilayani dengan baik, dikerjakan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini dalam tema yang diberikan kepada kita, Live Alive. Saudara, apa sih artinya hidup? Bagaimana kita mengerti hidup itu sendiri? Nah, saya ingin mengajak kita nanti bersama-sama belajar di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini. Sore hari ini saya ingin mengajak kita melihat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Oke? Kalau kalian tertarik menghitung, coba hitung berapa kali muncul kata hidup di dalam bacaan kita. Ya? Nah, nanti sama-sama kita bisa perhatikan. Mari kita membaca bergantian. Saya akan baca ayat 1, teman-teman baca ayat 2, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-10. Ayatnya saya sudah tulis di atas. Kalau kalian mau lihat di HP, silakan, kita sama-sama akan membaca bergantian. Oke, Alex akan baca ayat yang pertama lebih dahulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ada kata hidup situ ya. Kamu hidup. Oke, kita lanjut. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman, pertanyaan yang menarik yang sore hari ini menjadi tema kita, live alive. But what is life? Ayat-ayat yang kita baca tadi saya coba simpulkan di dalam 3 bagian. Ini biar gampang kalian ingat ya. Yang pertama, abang kasih judulnya begini. Yang pertama adalah betapa mengerikannya hidup di dalam dosa. Saya kata kuncinya pakai kata hidup ya. Yang kedua, betapa merdekanya, betapa bebasnya kita hidup dalam kasih Allah. Dan yang ketiga, betapa indahnya hidup di dalam anugerah. Mari sama-sama kita boleh melihat apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini. Dan kemudian kita di dalam hidup ini benar-benar menikmati hidup yang benar-benar hidup. Beberapa tahun silam ada iklan rokok itu ya, bikin hidup lebih hidup. Wah, tapi mungkin yang tahu itu berarti generasinya sudah tua sekali ya. Bikin hidup lebih hidup. Kenapa sih orang bicara hidup, tetapi pada waktu bicara hidup ada hidup yang kelihatannya hidup, tapi tidak sungguh-sungguh hidup. Ya. Nah, saya mau mulai dengan mengajak kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan setiap kita. Kita adalah manusia yang diciptakan di dalam relasi. Ini poin pertama. Kita lihat dulu ya, betapa mengerikannya hidup di dalam dosa. Poin pertama, Allah itu adalah Allah yang menciptakan manusia di dalam relasi. Ya, menarik sekali waktu Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dalam relasi. Pertama, dengan dirinya. Yang kedua, manusia diciptakan dalam relasi dengan orang lain, sesama, ya. Lalu dengan dirinya sendiri dan bahkan juga dengan alam semesta. Jadi kalau kita ingat, nah ini gampang ya, kita senam sore ini. Diciptakan untuk menyembah Allah, mengasihi sesama, menerima diri, memelihara alam. Ayo ikutin. Dicipta untuk menyembah Allah, mengasihi sesama, menerima diri, memelihara alam. Itu rancangan awal yang indah dari Allah. Tetapi lihat, manusia jatuh di dalam dosa. Istilah untuk dosa salah satunya adalah istilah hamartia. Hamartia itu seperti orang sedang memanah. Waktu dia memanah harusnya dia kena bidang sasaran panah. Nah, ketika meleset dari sasaran, itu yang dinamakan hamartia. Tidak mencapai sasaran. Contoh, abang pegang apa nih? Mic. Gunanya apa? Mengeraskan suara. Kalau saya tahu dari mana? Itu. Nah, kalau anggaplah, maaf ya, kamu tuh orang yang dari kampung yang jauh di sana tidak pernah lihat mic seumur hidup. Kalau benar, apa itu? Oh,
Ini buat gatal. Kalau gatal, numpang tanya, mic ini mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Itulah dosa. Manusia yang dirancang untuk menyembah Allah. Malah perhatikan, manusia bukannya menyembah, malah berontak kepada Allah. Dosa membuat manusia yang harusnya mengasihi sesama. Tapi lihat dosa pertama di dalam keluarga di Kejadian pasal 3. Suami menyalahkan istri. Tuhan tanya, Adam, kau makan buah pohon itu? Adam tunjuk siapa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Harusnya Allah disembah, lari dari Allah. Harusnya sesama dikasihi, malah seorang koko, seorang abang, Kejadian 4, tega bunuh adiknya sendiri. Dan diri sendiri harusnya diterima. Tapi banyak orang ketika hancur relasi dengan Allah, sesama, juga dengan diri sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Kita sulit terima diri. Harusnya kita menerima, bersyukur Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat begitu di depan cermin langsung gitu ya, mulai meratapi nasib. Tuhan serius gak sih cintain aku? Tuhan yang mana hidung Tuhan gitu ya. Masa mukaku hidung semua gitu kali ya. Orang mulai sulit menerima dirinya. Dan ingat, kalau kau sulit menerima dirimu, efeknya bukan hanya dirimu, tapi juga bagi orang lain. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kau sulit mengasihi dirimu, jangan pikir cuma dirimu, itu pun akan sulit mengasihi orang lain. Lihat yang cantik, apa responmu? Cantik banget sih. Kenapa? Gak terima diri. Jatuh, hancur mukamu. Lihat yang pintar, pintar banget sih. Jatuh, gegeran tak hilang semua. Itulah manusia. Di dalam dosa, bukannya mencapai tujuannya Allah, tapi melenceng dari sasarannya Allah. Allah harusnya disembah, malah dibuang. Sesama harusnya dikasihi, malah dibunuh. Diri sendiri yang harusnya diterima, malah sulit diterima. Yang lebih gila, alam yang harusnya dipelihara, malah disembah. Lihat batu besar, opung ya. Makan dulu opung ya. Bodoh bin goblok. Itulah manusia. Nah, jadi teman-teman, tidak heran ketika hidup di dalam dosa, hidupnya dia hidup, tapi itu seperti zombie. Kalian tahu zombie? Mayat hidup. Coba kita lihat sama-sama ya, apa yang dikatakan di dalam Efesus 2 tadi. Kamu dahulu sudah mati. Ini kalau dia bilang kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, berarti mati ya. Ayat 2 ngomongnya apa? Kamu hidup di dalamnya. Jadi ini mati apa hidup? Inilah hidup yang tidak sungguh-sungguh hidup. Hidup di dalam dosa, hidup yang mengerikan. Lihat sifatnya dosa. Perhatikan kata ganti orang di situ. Ayat 1 kamu, ya Paulus bilang kamu. Ayat 2 kamu. Ayat 3 dia mulai bicara kami. Ayat 3 lagi mereka. Jadi bayangkan tuh, kalau sudah kamu, kami, kalau kamu nggak termasuk kami, kalau kami nggak termasuk kamu, kalau sudah kamu, kami nggak termasuk mereka. Tapi kalau sudah kamu, kami, mereka, berarti siapa yang berdosa? Semua orang. Kita biasanya cuma ingat Roma 3 ya, semua manusia berdosa. Tapi ayat ini memberikan gambaran. Lihat, siapa yang berdosa? Dosa itu universal. Semua manusia berdosa. Perhatikan apa yang terjadi. Sekarang ayat yang sama, warnanya saya buat di tempat yang berbeda. Ada 3 hal yang manusia ikuti. Manusia di dalam dosa yang zombie ini mati tapi hidup karena dia sedang menghidupi. Yang pertama, lihat, mengikuti jalan dunia ini. Yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu? Si iblis dan antek-anteknya. Dan yang ketiga, mengikuti hawa nafsu daging.
Karena itu perhatikan, inilah hidup yang jauh dari Allah. Hidup yang mengikuti jalan dunia, hidup yang mengikuti penguasa kerajaan angkasa si iblis, dan hidup yang mengikuti keinginan daging. Is this life? Ini hidup? Iya, hidup, kata Alkitab, kata Paulus. Ini hidup yang di dalam dosa, hidup yang mati sebenarnya. Pertanyaannya, apakah hidup seperti itu yang teman-teman juga sedang jalani? Wah, aku sih hari Minggu gereja bang, tapi bagaimana hari lain? Apakah dosa menjadi bagian kehidupan kita? Di spektrum mana kita? Di kuadran mana kita? Banyak orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dosa yang paling penting itu aku. Orang yang hidup di dalam dosa, dia akan titir ini saudara, mati-matian untuk diri sendiri. Itu udah karakteristik dosa. Fokusnya apa? Aku. I am everything. How do you spell sin? How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Makanya manusia di dalam dosa yang paling penting adalah aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan lagi Allah. Bukan lagi sesama. Ini hidup? Betul, ini hidup. Manusia itu lupa diri ya. Coba abang kasih ilustrasi. Ada yang ngekos di sini? Ada ya? Kelihatan wajah-wajahnya ya? Wajah perjuangan gitu ya. Teman-teman, coba bayangkan ya. Ini dibayangkan. Do not try this at cost. Yang ngekos jangan coba. Bayangkan saja. Tapi kalian membayangkan bisa gini ya. Bayangkan malam-malam kau keluar dari kamar kosmu. Biar agak seru, tunggu jam 12 malam. Lalu kau keluar. Lalu kemudian kau mulai kasih pengumuman. Hai semua penghuni kos. Tunggu mereka sampai keluar semua ya. Sudah kumpul semua. Sudah ada apa ini orang bangun ada apa? Saya mau kasih pengumuman malam ini. Apa itu? Teman-teman, mulai malam ini kosan ini punya saya. Kira-kira kalau begitu teman kosmu pasti bilang kamu rumah sakit jiwa dekat sini, bro. Ya? Sudah pernah lihat rumah sakit jiwa di situ? Dekat rel kereta ya? Dengar kamu berisik malam-malam, ibu kos datang. Wah, ada apa nak? Kok berisik malam-malam? Tante pemilik kos. Terus kau bilang, saya baru kasih pengumuman tante. Apa itu nak? Tante, mulai malam ini kosan ini punya saya. Ibu kos juga pasti bilang kau. Mungkin ibu kos juga, nah siap-siap ya kita tangkap ya. Dan puncak kegilaanmu malam ini, kau bilang, tante, mulai malam ini keluar dari sini. Pertanyaan abang, siapa yang boleh ngusir? Yang punya kos atau yang ngekos? Di mana-mana yang boleh ngusir yang punya kos. Makanya do not try this at kos ya. Jadi dipikir, aduh kasihan anakku jauh-jauh sudah merantau sampai di Jakarta, rintik dia ya. Gila ya. Nah coba bayangkan. Bukankah itu gambaran dosa? Siapa yang cipta alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang punya semuanya berarti? Tuhan. Lalu kita bilang apa? Ini semua punya saya. Terus Tuhan dari surga, gila. Kasihan. Lalu lebih gilanya kita bilang apa? Tuhan, keluar dari hidupku. Ya ampun, gilanya manusia ya. Is this life? Ini hidup? Waktu saya bisa lakukan apa yang saya mau, saya gak butuh Tuhan, saya suruh dia keluar dari hidup saya. Tidak heran dosa digambarkan sebagai sesuatu yang memperbudak. Dosa dialami semua orang, universal. Dosa mengikuti 3 hal tadi. Jalan dunia, dosa mengikuti
apa yang menjadi kemauan si iblis, bukan kemauan Tuhan. Dosa mengikuti apa yang jadi hawa nafsu kita. Dosa memperbudak, dosa itu membelenggu. Istilah yang dipakai di dalam bahasa Yunani untuk dosa dipakai gambaran personifikasi. Seperti dosa itu sedang memperbudak. Makanya Paulus bilang, dahulu kami hamba dosa. Pertanyaan saya sekali lagi, is this life? Inikah hidup yang Tuhan rencanakan untukmu? Kalian tahu bagaimana orang menangkap monyet? Pernah lihat monyet nggak? Ya, nggak usah bilang temannya itu. Itu pernah lihat monyet? Di India, cara nangkap monyet itu menarik ya. Jadi biasanya orang bikin kotak, lalu dalam kotak itu dibikin lingkaran yang masuk tangannya si monyet. Nah, monyet suka makan apa? Pisang, kacang, ditaruh di dalam ya. Lalu kemudian nanti monyet malam-malam masukin tangan, terus dia pegang tuh pisang sama kacang. Tapi waktu dia tarik, nggak bisa keluar tangannya. Ya, saya punya gambarnya kayak gini ya. Maaf, bukan kotak. Jadi dia punya pilihan. Dia lepaskan pisang atau kacang, tangannya keluar dengan aman. Tapi menariknya, banyak monyet yang besoknya tertangkap dengan damai. Kenapa? Dia mau pisang atau kacang. Dia tetap genggam, dia tarik gak bisa keluar. Dia tetap pegang sampai pagi. Dia ditangkap dengan aman. Teman-teman, ini gambaran manusia di dalam dosa. Kita pikir kita hidup, waktu kita masih memegang apa yang kita tahu itu membelenggu kita, menghancurkan kita. Kita rasa, oh aku bebas. Is this a free life? No. Hati-hati, dosa menyusup perlahan-lahan. Kita mulai memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan, sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan berpikir sehat. Memang kalau di dalam dosa gitu ya. Siapa sih yang gak tahu dosa itu merusak kesehatan? Misalnya merokok itu merusak kesehatan ya. Tapi ya tetap aja dilakukan. Sorry teman-teman, kalau kau pikir kau bebas, tinggalkan rokokmu. Oh susah bang, itu namanya terikat. Tapi aku bebas kok, serius bebas, tinggalin. Itulah realitanya manusia. Coba, pernah gak kamu jadi Tuhan? Mau belajar jadi Tuhan? Susah gak jadi Tuhan? Manusianya keras kepala. Kita doanya gini, Tuhan kasih saya kesehatan, rokok jalan terus. Coba, gimana Tuhan tolong? Coba, mau jadi Tuhan? Inilah hidup yang kita mau. Tuhan berikan saya kekudusan, pornografi jalan terus, downloadnya terus. Di kampus kenceng internetnya, lumayan downloadnya. Is this life? Kita kehilangan kemampuan berpikir sehat, kemampuan berkata jujur, kemampuan memberi, boro-boro melayani, boro-boro memberi. Karena orang yang dalam dosa sibuk dengan dirinya sendiri. Kehilangan kemampuan mengasihi, kehilangan kemampuan hidup kudus. Tidak heran Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Oh, kesannya saya hidup, tapi itu bukan hidup. Hidup di dalam dosa, betapa mengerikannya. Tadi saya sudah tulis di depan, betapa mengerikannya hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa awalnya nikmat, membawa sengsara. Hidup ikut Tuhan mungkin terlihat sengsara, tapi akhirnya membawa nikmat. Perhatikan kalimatnya, masih 3 ayat pertama loh. Tapi kuat sekali bagaimana Paulus menjelaskan tentang apa itu dosa. Dosa universal. Dosa adalah mengikuti semua yang bukan Allah, termasuk mengikuti keinginan sendiri. Dosa membawa maut. Dosa membelenggu, sudah mati. Orang-orang durhaka dan akhirnya harus dimurkai. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Inilah hidup di dalam dosa. Mau? Hidup kok, tapi sebenarnya mati. Teman-teman lihat gambar ini.
Pertama kali abang lihat gambar ini waktu saya datang ke satu persekutuan remaja. Dulunya saya nggak terlalu paham ini apa ya. Terus kemudian waktu dikasih penjelasan, oh ternyata ini kalau kalian googling judulnya Peter Drowning, Petrus tenggelam. Jadi ini sudut pandangnya Petrus. Petrus lagi tenggelam, sementara dia tenggelam, Petrusnya nggak kelihatan karena dia dalam air, dia tenggelam. Lalu dia lihat ke atas, di atas air dia lihat ada Yesus yang sedang mengulurkan tangan. Jadi jangan salah lihat, Yesus tenggelam, salah. Ini Petrus tenggelam. Ya, bagi saya menarik gambar ini karena saya menyadari di dalam dosa yang membawa maut, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau ada agama bilang, kau bisa ke surga dengan usahamu sendiri. Kau bisa selesaikan dosamu, timbang sana, timbang sini, supaya impas nanti lebihnya. Itu jadi upahmu masuk surga. Numpang tanya, kalau kau masuk surga dengan usahamu, kalau kau selesaikan dosa dengan caramu sendiri, siapa juru selamatnya? Oh, saya akan puji-puji kamu, hai juru selamat. No. Manusia di dalam dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu lihat hidup yang kedua. Yang kedua, betapa merdekanya hidup dalam kasih Allah. Perhatikan bagaimana Paulus menyatakan tetapi. Kalau ada kata tetapi, perhatikan ya. Di Alkitab itu kata tetapi banyak. Biasanya kalau ketemu kata tetapi yang penting mana? Sebelumnya apa sesudahnya? Biasanya sesudahnya ya. Dia cantik bang, dia pintar bang, dia kaya bang, tapi sudah meninggal. Dengar belakangnya. Betul, manusia di dalam dosa mati harus dimurkai. Tetapi siapa yang bertindak? Bukan manusia, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dosa itu masalah kita. Sin is our problem, but the solution is not from us. The solution is from God. Jesus Christ, God's solution for our sins. Puji Tuhan ya. Saya bayangkan kalau Yesus baper ya. Puji Tuhan juru selamat kita nggak baper ya. Coba tadi kita udah bilang, keluar kau dari hidupku. Coba kalau saya Tuhannya, kau bilang, keluar kau Bang Alex. Benar ya? Keluar aku ya. Mampus kau. Oh puji Tuhan. Tuhanku nggak baper teman-teman. Dia bahkan datang menyerahkan kehidupan yang terbaik yang saudara dan saya butuhkan. Searching answer to life? Jesus. You have found Him. Cari di mana ini ya, keyboard S-nya 2 begini ya. Demi kepentingan ilustrasi ya. Baru sadar kan? So, Yesus anak Allah yang tunggal, dialah yang menentukan nasib kekal manusia. Dan apa yang Yesus lakukan? Supaya engkau dan saya punya hidup yang merdeka tadi. Maka Dia memberikan nyawanya. Bukti kasih Allah bagi manusia berdosa adalah dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Allah menebus manusia melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Ini satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Supaya Dia adalah pribadi yang dapat menyelamatkan kita. Keselamatan itu dari Allah, bukan dari manusia. Tapi karena yang mau diselamatkan manusia, maka Allah jadi manusia. Semua agama suruh engkau dan saya selesaikan dosamu sendiri. Mau selamat, lakukan 1, 2, 3, 4. Tetapi Yesus, Dia bahkan menyerahkan nyawanya supaya engkau dan saya selamat. Semua agama berkata lakukan sesuatu supaya selamat. Kekristenan berkata ada pribadi yang telah melakukannya bagimu. Dialah Yesus. Percayalah, maka engkau akan selamat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lihat ya, waktu saya dapat siluet hidup Yesus ya, Yesus jadi manusia betul. Dia lahir
sebagai seorang bayi mungil. Tapi teman-teman coba lihat, di mana Yesus bilang sudah selesai? Di mana? Di kayu salib ya. Bayangkan kalau dia bilang sudah selesai di palungan. Misalnya datanglah gembala-gembala ke palungan, terus Yesus ngomong, udah selesai, itu lari kali ke gembala ya. Ada anak kecil ngomong. Kenapa? Karena dia tidak selesai di palungan. Dia datang bukan hanya untuk lahir. Yesus tidak bilang sudah selesai, habis dia kasih makan 5.000 orang. Sudah selesai. Waduh, kalau gitu gak selamat kita dari dia. Dia tidak bilang sudah selesai. Habis dia jalan di atas air, lalu dia bilang sudah selesai. Dia tidak datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia mau engkau dan saya punya hidup yang benar-benar merdeka. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Nanti dalam hidupmu coba hayati pelan-pelan. Apa yang terjadi sampai engkau bisa dapat hidup. Oke, kita baca ya. 1, 2, ya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebuah ilustrasi peragaan Injil memberikan gambaran begini. Ini Allah, ini manusia ya. Jadi bayangkan kita manusia berdosa. Yesus datang jadi manusia. Sama dengan kita, kecuali apa? Dia tidak berdosa. Maka apa yang Allah lakukan? Perhatikan ya. Dia, lihat ayatnya. Dia yang tidak berdosa telah dijadikannya dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Terjadi pertukaran besar. This is the great exchange. Saya yang berdosa, dia tidak berdosa. Dia datang jadi sama dengan manusia, tapi dia tidak berdosa. Karena itu, dosa kita ditimpakan kepada dia, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Luar biasa kasih Allah, supaya engkau dan saya mendapat hidup itu. Yesus bayar hutang, harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Salib adalah bukti termulia dari kasih Allah. Ini pendeta Billy Graham. Beberapa kutipannya saya sangat senang karena waktu dia katakan, salib menyingkapkan kasih terbesar di dalam dunia. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus cuma mau bilang sama saudara dan saya, I love you. Dan karena dia mengasihimu, dia tidak mau engkau dan saya hidup terus di dalam dosa. Hidup yang tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa masa depan. Perhatikan apa yang dia lakukan bagi kita. Ini janji yang menarik. Sekarang kalian bisa lihat ya, yang saya garis bawahi. Keselamatan itu aspeknya past, present, and even future. Makanya lihat kata yang dipakai. Ia telah menghidupkan, ia telah membangkitkan kita juga. Tetapi pada masa yang akan datang, dia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Keselamatan di dalam Kristus bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Dan itu dijamin. Dulu dia mati bagi kita, kita diselamatkan. Sekarang kita hidup di dalam kebenaran dan akan datang. Kita pasti menerima janji Allah itu. Makanya seperti dikatakan tadi ya, dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak datang menunjukkan jalan. Dengar kalimat abang. Yesus tidak datang menunjukkan jalan, tetapi dialah jalan itu. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini hidup yang benar-benar hidup. You want to live a life? Which kind of life you want? Life in sin, hidup di dalam dosa tadi, yang ujungnya maut, atau hidup di dalam kasih Allah?
yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib buat kita. Hidup itu hidup yang kekal. Terakhir, betapa indahnya hidup di dalam anugerah. Waktu kita sekarang sudah percaya pada Yesus, kita hidup di dalam anugerah. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, atau lebih tepat melalui iman. Tapi menarik, ada kalimat di ayat 10 untuk melakukan pekerjaan baik. Muncul pertanyaan teologis, kalau perbuatan baik orang Kristen tidak menyelamatkan dia. Beda ya, agama lain perbuatan baik itu menyelamatkan. Kalau kita tidak menyelamatkan, maka bagaimana hubungan perbuatan baik dan keselamatan? Apakah orang Kristen tidak perlu berbuat baik? No, perlu. Ayat 10 bilang kan, untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi kesimpulannya begini. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Maka teman-temanku, kalau Tuhan sudah selamatkan kita, kamu dikasih kesempatan kuliah. Saya waktu baca data ya, ternyata di Indonesia yang bisa kuliah itu tidak sampai 6-nya, mungkin tidak sampai 8% orang bisa kuliah di bangsa ini. Sedikit sekali orang yang bisa dapat kesempatan, privilege untuk kuliah. Maka saya mikir, Tuhan, kenapa ya saya dapat kesempatan kuliah? Tuhan mau apa? Hidup seperti apa yang akan saya jalani kalau saya sadari ini adalah anugerah Tuhan buat saya? Maka perhatikan ayat 10, kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Muncul lagi kata hidup. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan dua istilah. Allah membuat kita. Di perjanjian lama ada istilah dicipta. Tapi menarik, dikatakan di perjanjian baru diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini adalah penebusan. Kalau kamu dicipta Allah, kamu punyanya siapa? Miliknya siapa? Miliknya Allah. Tetapi bukan cuma Allah mencipta, Dia bahkan menebus kita, membuktikan bahwa kita benar-benar miliknya. Dalam konsep penciptaan dan penebusan ada konsep kepemilikan. Saya cipta satu benda, benda itu punya penciptanya. Ada benda saya tebus, saya bayarkan uang atau saya tukar dengan barang supaya benda itu jadi milik saya. Dua stempel kepemilikan. Dicipta oleh Allah, ditebus oleh Kristus. Seolah-olah dua kali distempel. Kamu milikku. Dan Tuhan mau bilang apa? Saya siapkan rencana yang indah untuk melakukan pekerjaan baik yang saya sudah siapkan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Hidup yang bagaimana? Hidup yang harusnya punya nilai hidup yang baru. New life, new orientation, new value. Kalau kamu menghargai anugerah Tuhan, cara belajarmu akan berbeda. Kalau kamu menghargai anugerah Tuhan, kau akan belajar dengan baik, dengan bidang ilmu yang Tuhan berikan, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau kamu hidup di dalam anugerahnya, maka kamu akan bergaul dengan baik. Bukan bergaul mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Kalau sudah pacaran, maka pacaranmu juga pacaran yang kudus, yang beres. Ya, coba lihat ya. True love waits. Ada kalimat kecil di bawahnya. Apa itu? Save it until marriage. Jangan buka kado sebelum ulang tahun. Ya, pastikan. Nanti kalau kalian jadi alumni, kalian pun bekerja dengan prinsip kebenaran. Hidupmu bukan hidup yang sembarangan. Kalau kalian berumah tangga, kalian juga akan berumah tangga dengan baik.
maka nikmatilah hidup yang Allah siapkan untukmu. Hidup yang punya tujuan, hidup yang di dalamnya engkau bisa menggunakan apa yang Tuhan berikan bagi kemuliaannya. Kekristenan tidak hanya diawali dengan percaya Yesus. Memang betul ya, percaya Yesus di awalnya ya. Tetapi menariknya, kita harus bertumbuh. Karena next step dalam kekristenan adalah menjadi serupa dengan Yesus. Teman-teman, kalau engkau sudah dalam Tuhan, mari berubah makin serupa dengan Kristus. Saya suka mikir gini ya, ada nggak ya orang tua, nanti coba kau tanya papa mamamu ya, ada nggak orang tua yang bangga sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Ada gitu papa mamamu kalau kau pulang gitu ya, aduh nak, mama bangga sekali, lihat matamu mirip tante di seberang jalan. Lihat hidungmu mirip om yang jual bakpao gitu. Orang tua yang normal akan senang anaknya mirip dia. Kalau engkau dan saya anak Allah, Yesus anak Allah, dia kakak tertua kita, dia kakak sulung kita, maka kita harusnya mirip Yesus. Betul nggak? Tidak mirip Yesus nggak? Kita kan kadang suka nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Dan waktu dilihat hidupnya mirip nggak? Ya Pak, ada nggak temanmu waktu lihat hidupmu? Yesus sekali kau. Belum, ada? Belum. Lah, berarti belum terjadi dong. Coba. Atau mungkin ada yang lihat kau, pasti kau anaknya Yesus, yang ngaku kau. Mirip banget kau sama Yesus. Atau jangan-jangan waktu orang lihat hidup kita, dasar kau anak setan ya. Berarti lebih mirip. Kalau Tuhan lihat dari surga, Tuhan akan bilang, ini anakku. Mirip kan? Atau waktu Tuhan lihat, anak siapa ya? Kok beda? Ingat, bukan hanya terima Yesus tugas kita, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu teman-teman ya, coba baca ayat ini. Saya waktu baca ayat ini pertama kali kaget juga ya. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. 1-2 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, tidak dikasih tahu ia wajib hidup sama seperti pendetanya, sama seperti papanya, mamanya, seperti hamba Tuhan. No, dikatakan dia wajib hidup sama seperti Kristus. Lihat standar yang diberikan. Kalau kau mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, maka harusnya hidupmu serupa dengan dia. Maka teman-teman, jangan cuma rajin ikut potri di awal karena ada kebaktian awal tahun. Di awal saya mau buka hati, saya terima Yesus. Pastikan engkau bertumbuh. Supaya waktu Tuhan lihat hidupmu, Tuhan akan tahu ini anakku. Potri bukan gereja ya, tetapi hadir untuk mendukung gereja. Selama kau di kampus, persekutuan yang dekat adalah persekutuan mahasiswa. Itu kesempatan kau dibina. Jangan takut, kita bukan gereja. Kita gak akan jadi gereja. Potri tiba-tiba melayani pemberkatan nikah, melayani apa. Nanti ada yang minta, Kak tolong baptis saya di potri. Enggak, itu bukan tugasnya potri, itu tugas gereja. Makanya ingat, kita harus bertumbuh. Sepakat ya? Harus bertumbuh. Saya senang lihat anak kecil. Kalau anak kecil lihat gitu, aduh lucu nah imutnya ya, asal dia diem ya. Saya nggak terlalu bisa masuk sama anak kecil lah ya. Saya lebih senang anak remaja. Karena kalau remaja tuh sudah bisa merespon kita ya. Kalau anak kecil tuh, aduh, makanya saya salut kalau ada yang jadi guru sekolah minggu, saya angkat jempol 2, 4 deh sama kaki. Hebat ya. Nanti tahunya anak mau pipis, mau berak gitu. Ih, guru sekolah minggu tuh, udah pegang banyak tainnya anak-anak. Nebokin ya. Iya loh. Anak kecil kan dia nggak bisa milih gitu ya, gurunya yang Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat ya, bertumbuh. Kalau anak kecil lucu. Tapi kalau lihat anak kecil terus. Saya pernah naik kereta zaman dulu nih ya, kereta ke arah Bogor. Lalu ada pengemis ibu dan anak. Ibunya itu tiap hari gendong anaknya. Nah teman saya itu tinggal di Bogor, hampir tiap hari
bolak-balik naik kereta, ketemu ibu itu sama anaknya. Ini beberapa tahun yang lalu. Tapi saya kaget juga, pernah masuk RCTI. Jadi waktu itu teman saya, kita lagi naik kereta, saya mau pelayanan ke Bogor. Terus dia bilang, Lex, lu lihat gak itu? Di sana. Dia bilang, iya apa? Lihat gak ibu-ibu yang gendong anak? Iya sih, gue lihat ibu-ibu yang gendong anak. Saya anak komunikasi ya, biasa nulis berita. Kalau ada ibu-ibu gendong anak itu bukan berita, karena gak ada yang spesial. Kalau ada anak gendong ibu-ibu itu berita. Ya, ngerti ya maksudnya? Jadi waktu dia bilang, Lex, lu lihat gak ibu-ibu itu gendong anak? Saya liatin, ya apa hebatnya ibu-ibu gendong anak? Terus dia bilang, tahu gak, anaknya yang dia gendong itu umurnya 17 tahun. Saya kaget karena itu fisiknya bayi, teman-teman. Wah, naluri wartawan saya keluar ya. Lu tinggal sini ya. Saya mulai deketin, saya jalan ke arah situ, lalu saya lihat kemudian, aduh, memang ngeri ya. Fisiknya baik, tapi mukanya tua, berjenggot dan berkumis. Di situ kayak Tuhan bilang, kalau suka anak kecil, tapi kalau suka nggak anak kecil terus. Ih, amit-amit, bukan imut lagi. Tuhan mau saudara bertumbuh. Tuhan mau engkau jadi orang yang bertumbuh di dalam Dia. Karena itu nikmati kesempatan Tuhan membangun hidupmu. Itu hidup yang Tuhan mau. Tuhan kasih 3 hal. Tuhan kasih Roh Kudus-Nya, Tuhan kasih firman dan doa jadi saluran kita ngomong sama Tuhan. Makanya dari sekolah minggu kita udah belajar ya, gimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jangan-jangan lagu kita udah ganti. Coba kau nyanyi sekarang. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Gitu lari. Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh. Bangga banget gak bertumbuh ya. Dari ilustrasi itu saya sampai sekarang ingat ya, Tuhan mau kau bertumbuh. Maka Dia kasih Roh Kudus diam di hati kita yang percaya. Dia kasih firman-Nya jadi saluran kita baca firman, kita bicara dalam doa, dan Tuhan kasih komunitas. Menarik ya, di kampus Tuhan kasih potri. Komunitas untuk teman-teman bertumbuh di sini, ya. Jangan salah sebut putri, bukan potri, ya. Persekutuan Oikumene Universitas Trisakti. Kita ada kebaktian besar seperti ini. Kita ada persekutuan Jumat setiap hari Jumat, namanya juga Jumat ya. Lalu kita juga punya kesempatan, kalian yang rindu dibina lebih lanjut bisa terlibat di kelompok kecil. Ada yang nanya sama saya, Alex, apa itu kelompok kecil? Kelompok kecil adalah kelompok yang tidak terlalu besar. Makanya dia kecil gitu kan. Kenapa? Kalau kita besar seperti ini, kamu cuma dengerin saya. Tapi Tuhan ternyata pakai komunitas untuk kita bertumbuh sama-sama. Kita dengar sharing teman kita dengar bagaimana refleksi dia akan firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi nikmati kesempatan bertumbuh. Betapa mengerikannya hidup di dalam dosa. Betapa merdekanya hidup di dalam kasih Allah. Dan betapa indahnya hidup di dalam anugerah Allah. Maka kesimpulannya malam ini ya, kalau kalian mau live a life, pastikan ini kalian generasi GPS ya. Posisi sangat penting ya. Pastikan posisimu di dalam dosa atau di dalam Kristus. Maka bagaimana saya bisa mengalami hidup yang tadi disampaikan? Tidak ada cara lain. Buka hatimu, terimalah sang hidup itu hadir di dalam hatimu. Lihatlah karyanya di kayu salib yang menyerahkan dirinya bagi engkau. Bukalah hatimu, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya dulu gak ngerti karena saya dari kecil Kristen ya. Jadi apa sih terima Yesus? Tapi ketika saya ada di kampus saya ngerti. Ada 2 hal kira-kira. Terima Yesus itu apa? Ini, pertama, terima Yesus itu berarti percaya cuma Yesus Juru Selamatmu. Banyak orang Kristen hari Minggu gereja, hari lain masih percaya. Oh, zodiak minggu ini Pisces,
Hati-hati kau, jangan dekat-dekat gitu ya. Ya elah, siapa Tuhanmu? Jangan-jangan kau masih merasa kau juru selamatnya. Tapi orang yang terima Yesus, dia percaya sungguh-sungguh. Kadang bodoh kita ya, percaya sama bintang-bintang itu ya. Saya satu waktu ada anak yang bilang gitu. Kan saya ketemu dia, Kak Alex bintang apa? Kaget saya. Maksudnya bintang apa? Oh maksudnya zodiak gitu ya. Terus saya bilang, oh saya zodiak Tit gitu ya, saya sebutin ya. Terus tahu gak dia bilang apa? Ih kita gak cocok ya Kak. Hah? Belum ngomong, belum ngobrol, lu udah bilang kita gak cocok. Saya bilang ini anak hidupnya ditentukan oleh bintang, sedih amat. Saya gitu, Capricornus, hati-hati, jangan deket Pisces, dia ikan, nanti lu basah. Ngapain gitu ya? Percaya, ingat ya, Alkitab katakan, Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya, apa artinya percaya? Ini percaya. Kayak ada anak yang dia lompat ke bapaknya dan bapaknya menangkap. Dia percaya ini bukan bapak yang jahat ya. Pas anak lompat terima telepon. Jatuh enggak. Ini bapak yang baik nih ya. Setiap kita yang percaya. Jadi terima Yesus itu apa? Percaya cuma Yesus juru selamatku. Tidak ada juru selamat lain. Tapi bukan hanya itu. Terima Yesus juga berarti ada pertobatan, bertobat. Paulus menggunakan istilah yang menarik. Seperti baju ditanggalkan. Memang bukan ditinggalkan. Ini bukan salah tulis. Maka Paulus pakai istilah menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Berarti ada yang harus ditanggalkan, tapi ada yang harus ditambah. Buanglah dosa, teruslah bertumbuh. Dengan dosa kita harus berkata apa? Yes or no? Dosa? Sin no ya. God, yes. Coba. Sin? Kurang kencang. God? Yes. Sin? God? Yes. Dan kembali. God, no. Sin, yes. Gak bisa teman-teman ya. Memang kadang-kadang gak mudah memang ya. Ikut Tuhan itu sulit. Tapi bisa. Karena Tuhan kasih kekuatan dari Roh Kudus ya. Hiduplah berbeda dengan dunia. Jangan sama dengan dunia. Saya senang prinsip hidup ikan. Pernah lihat ikan? Ya, pernah. Jangan lagi lihat temanmu. Ini temanmu emang kebun binatang. Tadi monyet dia, ikan dia, gitu ya. Prinsip hidup ikan begini. Ikan itu selama hidup katanya berenang melawan arus. Itu ikan yang hidup. Hanya ikan mati yang ikut arus. Mau jadi ikan yang hidup? Maka bukan say yes to the world, say yes always to God. Prinsip kedua, ikan meskipun dia hidup di laut, dagingnya tetap tawar. Benar nggak? Ya, kalau kalian dari Indonesia Timur, kami di sana ikannya bahkan manis rasanya. Karena kita bingung ya, ikan di Jakarta ini udah nggak ada enaknya gitu ya. Kalau di sana ikannya pun masih bisa manis, padahal ditangkapnya di laut. Menarik ya. Bukan berarti karena semua hancur, saya juga ikut hancur. Lihat ikan, semua asin, dia dagingnya tetap tawar. Wah, nggak ada orang mancing ke laut. Dapat apa? Dapat ikan asin. Nggak ada. Ikan asin itu karena diasinkan, ya. Sehingga tidak ada yang punya alasan. Tuhan, semua temanku nyontek, makanya aku nyontek. Loh, semua laut asin, jadilah ikan yang dagingnya tetap tawar, ya. Yang ketiga teman-teman, bukan hanya buka hati terima Yesus, bertobat sungguh-sungguh percaya, tapi mari kita nikmati kalau ada kesempatan ikut kelompok kecil. Bergabung dengan kelompok untuk saya mau lebih bertumbuh. Selama ada di kampus, Tuhan berikan kesempatan bergabung dalam kelompok kecil. Maka ini kesempatan yang Tuhan berikan. Maukah engkau terlibat di dalamnya? Malam ini kiranya pertanyaan, apa itu hidup? Kalian boleh dapatkan jawabannya. Dalam dosa, sebenarnya itu kematian. Tapi dalam kasih Allah, itulah hidup yang sesungguhnya. Kuliah dengan baik, punya visi yang jelas. Ke depan Tuhan rindukan kamu jadi berkat dengan apa yang Dia percayakan. Ilmu yang
kamu sedang jalani. Mari tunduk kepala, kita berdoa meresponi firman Tuhan. Mari sore hari ini di hadapan Tuhan, setiap kita membuka diri kita dan kita katakan kepada Tuhan, setelah saya dengar firman Tuhan, hidup seperti apa yang aku mau jalani? Saat ini waktu kita semua tunduk kepala di hadapan Tuhan, tidak usah lihat kiri kanan. Ada kesempatan untuk mengambil beberapa komitmen di hadapan Tuhan. Teman-teman, engkau tidak bisa ambil komitmen untuk temanmu, tapi kau bisa ambil komitmen untuk dirimu sendiri. Maka hari ini di hadapan Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Bukan menjawab saya, tapi jawablah Tuhan yang mengenal hatimu. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan, di sini saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi sebenarnya saya belum pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya masih hidup menikmati dosa-dosa yang begitu saya cintai. Namun hari ini saya dengar firman Tuhan, saya mau buka hati untuk pertama kalinya menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Jika ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini pada sore hari ini, saya rindu mendoakan keputusan. Adakah yang berkata, Tuhan, di sini saya mau buka hati menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Saya tidak mau hidup lebih lama di dalam dosa. Saya mau hidup hanya bagi Engkau. Tuhan, tolong saya. Jika ada yang mau ambil komitmen ini di hadapan Tuhan, angkat tanganmu sebentar. Abang mau berdoa untuk Engkau. Apakah ada? Puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang berkata, Tuhan, di sini saya. Selama ini saya pikir saya hidup, tapi sebenarnya saya terbelenggu. Saya ada di dalam jerat dosa yang dalam. Tuhan, saya hidup mendukakan hatimu. Tapi hari ini saya mau hidup bagimu. Jika ada lagi yang berkata, di sini saya, Tuhan, saya mau buka hati terima Yesus. Angkat tanganmu. Saya mau doakan keputusanmu. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Tangan diturunkan. Jika masih ada yang tadi belum angkat tangan, tapi hari ini Tuhan gerakkan engkau untuk berkata, Tuhan, di sini saya mau benar-benar mengalami hidup di dalam anugerah. Karena itu saya mau buka hati terima Yesus. Jika ada adik-adikku yang masih mau mengambil keputusan ini, sebelum saya berdoa, angkat tangan. Apakah masih ada yang tadi belum angkat tangan, tapi Tuhan gerakkan engkau? Puji Tuhan. Tuhan mengasihimu. Ada lagi. Puji Tuhan. Langsung diturunkan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tangan diturunkan. Tuhan, hari ini di hadapanmu hamba membawa adik-adikku. Mereka yang berkata, Tuhan, saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa. Yang hari ini berkata, Tuhan, kiranya saya mengalami hidup yang sejati karena saya berjumpa dengan Engkau. Tuhan, teguhkanlah keputusan adik-adikku ini. Mereka yang hari ini menyerahkan diri dipimpin oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, mereka milik-Mu. Teruslah berjalan bersama mereka. Kiranya ketika ada dosa-dosa yang selama ini masih mereka nikmati, mereka ikuti. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, lepaskan kami.
Tuhan, tolong kami untuk berkata ya hanya kepada Tuhan dan tidak kepada dosa. Kami mau tinggalkan dosa dan kami mau setia mengikut Engkau. Tuhan, mungkin kami akan gagal, tapi kami sadar betul bahwa Tuhan menopang kami dengan kekuatan-Mu. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan diri kami, komitmen kami malam hari ini, yang buka hati terima Yesus dan meninggalkan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Pertanyaan saya yang selanjutnya, jika ada di antara adik-adikku yang rindu terus bertumbuh, ada kesempatan yang Tuhan berikan di kampus ini melalui Potri, ada kesempatan dimuridkan melalui wadah yang ada. Ada PI lewat PA, pekabaran Injil melalui penelan Alkitab atau kelompok kecil. Adakah adik-adikku yang juga rindu, terlibat, terus bertumbuh? Jika ada di antara kamu yang rindu, boleh dilayani di dalam kelompok kecil. Mari angkat tangan sebentar, kita mau berdoa juga bagi engkau. Adakah yang rindu terus bertumbuh, yang berkata, Tuhan, saya juga mau dibina dalam kelompok-kelompok kecil yang ada. Ini menjadi kesempatan saya kenal Tuhan selama di kampus. Apakah masih ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Kehadiran Potri yang Tuhan berikan di kampus ini membawa banyak orang datang dan mengenal Tuhan. Tetapi juga kita membutuhkan pelayan-pelayan yang rindu melayani dalam persekutuan kampus Potri di tempat ini. Apakah ada teman-teman yang rindu, Tuhan, saya juga mau melayani Engkau? Mungkin menjadi orang-orang yang memainkan musik, menjadi song leader, singer, ataupun menjadi pengurus, apa saja yang Tuhan berikan dalam kesempatan melayani di kampus. Apakah ada adik-adikku yang hari ini berkata, Tuhan, saya juga rindu terlibat di dalam persekutuan kampus, boleh melayanimu di tempat ini. Masih banyak teman-temanku yang belum mengenal Tuhan. Saya yang sudah kenal Tuhan, saya rindu boleh melayani Tuhan dan juga menjangkau mereka bagi Tuhan. Apakah ada adik-adikku yang rindu melayani dalam persekutuan kampus di Potri di tempat ini? Angkat tanganmu sebentar, saya mau berdoa juga bagi kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi yang berkata, Tuhan, saya juga mau melayani. Saya sudah menikmati dilayani. Saya tidak mau jadi orang yang egois. Hari ini adakah lagi yang berkata, di sini saya Tuhan? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari sama-sama kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Dan kita naikkan satu pujian yang singkat, refrennya yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari dengan hati yang terarah kepada Tuhan, jadikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari semua berdiri di hadapan Tuhan, kita katakan sekali lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang perempuan katakan, jadilah padaku dengan lembut. Jadilah padaku seperti yang laki-laki katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau. Bersama-sama kita serukan, jadilah pada kami Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapa di dalam surga, hari ini kami memohon, jadilah pada hidup kami, bukan seperti yang kami mau, tetapi seperti yang Engkau ingini. Tuhan, hamba kembali menyerahkan adik-adikku, semua kami yang ada di tempat ini, semua kami yang berdiri di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang ada di tempat ini luput dari perhatian Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Apa yang kami katakan hari ini, yang kami katakan kami tidak mau lagi hidup dalam hidup yang lama, hidup di dalam dosa yang mengerikan. Tuhan, tolong kami. Kami punya hidup yang baru di dalam Engkau, hidup yang di dalam anugerah-Mu akan berkarya bagi kemuliaan-Mu, melakukan perkara-perkara besar bukan bagi kehebatan kami, tapi bagi kemajuan kehidupan masyarakat dan secara khusus bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di kampus ini biarlah kami boleh mengalami hidup yang sungguh-sungguh hidup itu. Karena itu hamba berdoa bagi adik-adikku yang rindu terus bertumbuh, mereka yang boleh mengangkat tangan untuk rindu dibina di dalam kelompok kecil. Mungkin ada yang masih bingung apa itu kelompok kecil, tetapi kiranya penjelasan yang diberikan pada akhirnya bisa menolong mereka melihat bahwa ini komunitas yang menolong mereka bertumbuh. Sehingga jika ada yang tadi belum angkat tangan, tetapi Tuhan gerakkan untuk terlibat, untuk mau benar-benar juga hidup bertumbuh di kampus, biarlah mereka juga boleh terlibat dalam kelompok kecil. Dan bersyukur untuk mereka yang juga memberi diri, rindu melayani. Di kampus ini masih banyak yang belum kenal Tuhan. Kehadiran Potri biarlah menjadi cara Tuhan menyinari kampus ini. Kan itu Tuhan, kami butuh pelayan-pelayan, kami butuh pengurus-pengurus yang rindu memberi diri, supaya melalui pelayanan mereka makin banyak orang datang dan mengenal Tuhan. Berkati adik-adikku yang ambil keputusan ini, biarlah hidup mereka hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh dengar firman dan juga boleh meresponi firman. Kami menutup seluruh rangkaian dari firman Tuhan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan hidupnya supaya kami boleh hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Silakan duduk.